Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kesempatan yang baik ini kita mendengarkan firman Tuhan sebagai tuntunan bagi kita yang akan berdoa di dalam pencurahan kuasa Roh Kudus. Ya, mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak mengerti, seringkali kita tidak menyadari bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diampuni. Firman Tuhan menegaskan, selama Tuhan Yesus ada di dunia, kalau ada orang menghujat anak Allah, itu dikatakan masih diampuni. Kalau ada orang menentang anak manusia, itu masih diampuni. Tetapi kalau ada orang yang akan menentang Roh Kudus, disitulah firman Tuhan dikatakan ia tidak akan diampuni. Betapa bahayanya hal ini jikalau menimpa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu mari, seringkali kita tidak menyadari bahwa hal-hal yang seperti itu dapat juga menimpa hidup kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, ini sungguh sangat-sangat berbahaya. Jikalau kita tanpa menyadari, tetapi tindakan dan perilaku kita itu ternyata dikategorikan sebagai orang-orang yang menentang Roh Kudus, maka kita tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Sebab dikatakan di dunia ini juga tidak diampuni, ya, di dunia yang akan datang pun juga tidak akan diampuni. Nah, mari kita lihat sekarang apa yang dikatakan sebagai orang yang menentang Roh Kudus itu. Ya, mari kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan bagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu pelajaran di dalam hidup kita. Di dalam perkara Ananias dan Safira ini merencanakan satu perbuatan untuk mendustai, yaitu kebohongan. Mendustai Petrus pada saat itu akan dia menyumbangkan, memberikan sebagian daripada penjualan tanah. Nah, pada awalnya Ananias dan Safira ini
ingin mempersembahkan tanah kepada rasul-rasul untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan, Ananias dan Safira ini dikatakan tadi merencanakan perbuatan di dalam hatinya, yaitu merencanakan tentang pendustaan terhadap Allah. Nah, itulah yang sangat berbahaya. Sehingga pada saat hal itu dilakukan oleh Safira yang pertama bertemu dengan Petrus dan akhirnya ditegur oleh Petrus, dikatakan bahwa Safira itu sebagai orang-orang yang bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi bahwa orang yang mendustai Roh Kudus itu tidak ada pengampunan. Nah, itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul ini, di saat Safira ini sudah ditegur oleh Petrus, maka rebah dan langsung meninggal dunia. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tarik pelajaran ini. Bagaimana kriteria daripada apa yang dikatakan sebagai menentang Roh Kudus, mendustai Roh Kudus. Di dalam firman ini mengatakan perencanaan untuk mendustai Allah itu kategorinya adalah sesuatu yang bisa disebut sebagai pendustaan terhadap Roh Kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, mungkin kita bisa mendustai manusia, ya, dan itu bisa diselesaikan dengan minta maaf atau minta ampun, dan itu selesai. Tetapi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang merencanakan suatu perbuatan untuk mendustai Allah. Nah, bagaimana merencanakan sesuatu untuk mendustai Allah ini? Nah, kita di dunia ini tentunya tidak mungkin bertemu Allah. Kita di dunia ini tidak mungkin untuk melihat Allah. Ya. Tetapi di dunia ini ada yang dinamakan hamba-hamba Tuhan. Ada yang dikatakan hamba-hamba Allah. Nah, hamba-hamba Tuhan dan hamba-hamba Allah ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memimpin, untuk menuntun umatnya, untuk menuntun sidang jemaat menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di saat kita sebagai sidang jemaat, sebagai umat-umat Allah, ya, mempunyai satu rencana atau sengaja merencanakan untuk mendustai hamba Allah, untuk mendustai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, itulah perbuatan yang berbahaya. Ya, mungkin selama ini kita tidak menyadari, atau selama ini kita belum mengerti. Tetapi mari kita tarik pelajaran di dalam hal apa yang ditulis di dalam firman Tuhan tentang Ananias dan Safira ini, agar hidup kita semakin hari semakin mengerti dan tahu tentang firman Tuhan, sehingga kita tidak terjebak di dalam situasi sebagai orang-orang yang masuk di dalam kategori mendustai Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita harus menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang lurus, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Nah, untuk menjadi orang-orang yang lurus, untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, itu membutuhkan satu kekuatan. Nah, kekuatan itulah yang kita seringkali tidak mampu kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Nah, betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi kehidupan orang-orang percaya. Sebab Roh Kudus itulah yang akan mampu membuat kita menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita tidak akan terjebak di dalam situasi bagaimana sih orang itu dikategorikan sebagai orang-orang yang mendustai Roh Kudus. Sebab orang-orang yang mendustai Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan tidak akan diampuni. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51.
Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ya, di sini juga ada satu pelajaran lagi, bahwa orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak bersunat hati dan tidak bersunat telinga, itu dikatakan adalah kamu selalu menentang Roh Kudus. Nah, itu menjadi satu pelajaran yang menakutkan bagi kita. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sudah dipimpin oleh firman Tuhan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang keras kepala. Apa sih keras kepala itu? Orang yang keras kepala adalah orang yang tidak bisa dinasehati, sehingga kejahatan dan kekerasan hati itulah yang selalu terjadi. Orang keras kepala itu orang yang suka hidup sesuka hatinya, sesuka dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Orang yang keras kepala adalah orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidupnya itu tergantung dari apa yang ada di dalam isi kepalanya. Itulah orang yang keras kepala. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang seperti itu masuk di dalam kategori orang yang menentang Roh Kudus. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, begitu juga firman Tuhan mengatakan orang yang tidak bersunat hati dan tidak bersunat telinga. Orang yang tidak bersunat hati itu adalah orang yang tidak dapat melepaskan atau tidak dapat memotong sifat-sifat jahat yang ada di dalam hatinya, sehingga hidupnya tetap hidup di dalam kejahatan. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam hati itu harus dipotong, harus disunat, harus dihilangkan, dan diisi oleh kebenaran-kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Begitu juga apa yang kita dengarkan di dalam telinga. Kalau hal itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik, atau kita mendengarkan perencanaan tentang kejahatan-kejahatan, itu harus dipotong, harus dihilangkan, ya, supaya Roh Kudus itu terus berkarya dan bekerja di dalam hidup kita untuk menuntun langkah-langkah hidup kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, contoh Ananias dan Safira tadi, awalnya dia memiliki niat yang baik untuk memberikan persembahan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada rasul-rasul zaman itu. Tetapi Ananias dan Safira tidak bersunat telinga, sehingga mendengarkan perencanaan-perencanaan yang jahat. Tidak bersunat hati, mengikuti hatinya untuk merencanakan satu kebohongan, dan bukan membohongi manusia, tetapi mendustai Roh Kudus. Nah, puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus bekerja untuk meninggalkan sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keras kepala harus kita tinggalkan. Kita harus selalu menjadi orang-orang yang mampu bersunat hati dan bersunat telinga, yaitu memotong segala sesuatu yang tidak baik, memotong segala sesuatu pendengaran yang tidak baik, supaya hati, pendengaran, dan pikiran kita dapat menurut apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu dapat berkarya di dalam hidup kita. Nah, terpujilah nama Tuhan. Betapa bahayanya jikalau kita ini sudah sekian lama menjadi orang Kristen, tetapi tanpa disadari masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dikatakan menentang Roh Kudus. Dan itu semuanya, mari pada saat ini setelah kita mengerti dan mendengarkan firman Tuhan, kita tinggalkan dan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita mau memiliki hati yang taat, hati yang takut akan Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan hidup kita untuk kita dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan.
sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah firman Tuhan ini kita jadikan sebagai penuntun, sebagai dasar di dalam kita berdoa terus mencari kepenuhan Roh Kudus pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.